jelas menghormati yang puji Tuhan. Sekarang Hendrik akan bercerita tentang Paulus dan Silas. Cerita itu diambil dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Judulnya Paulus dan Silas di penjara. Pada suatu hari kali, ketika Paulus dan Silas hendak pergi ke Ka'bah Tuhan, ke gereja, mereka diikuti oleh seorang perempuan. Seorang perempuan itu, dia itu seorang peramal atau ahli nujum yang bisa meramalkan seseorang untuk masa depannya. Kita tidak tahu apakah benar atau salah. Dari ramalannya itu banyak orang yang datang untuk diramal masa depannya, dan mereka dapat uang banyak untuk uangnya juga. Perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas setiap harinya. Paulus dan Silas bekerja karena mereka adalah taat kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanan itu, perempuan itu berkata keras-keras di pinggir jalan. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu, yaitu tentang jalan kebenaran, keselamatan. Dan perempuan itu selalu mengikuti karena merasa terganggu. Paulus berpaling pada perempuan itu dan berkata kepada perempuan itu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan saat itu juga perempuan itu, roh dari perempuan itu keluar. Perempuan itu sudah kembali normal dan tidak dapat meramal lagi. Untuk meramal seseorang lagi tidak dapat. Dan tuannya yang melihat keadaan itu tidak dapat mendapatkan uang. Dan tuannya itu marah. Karena apa? Tidak punya uang lagi. Terusnya apa? Dia menangkap Paulus dan Silas untuk dibawa kepada penguasa. Kemudian Paulus dan Silas disiksa di sana, dipasung. Tahu artinya dipasung? Dirantai kakinya, diikat supaya tidak dapat dijebloskan ke dalam penjara yang paling tengah, penjara yang gelap sekali. Tetapi apa? Paulus dan Silas tetap berdoa, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita patut mencontoh pada Paulus dan Silas, hamba Tuhan itu. Siapa yang sering berdoa dan bernyanyi? Angkat-angkat. Wah, pintar sekali. Dengar baik-baik, sebentar lagi ada pertanyaan dan ada hadiah yang menarik. Dan pada suatu malam terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Tiang-tiang penjara itu bergetar. Dan apa? Pintu-pintu penjara itu terbuka. Rantai-rantai semua terbuka.
penjara takut melihat keadaan itu karena apa? Penjahat-penjahat yang dia bilang itu nabi-nabi pada kabur. Maka kepala penjara itu melihat keadaan itu, dia ambil pedangnya, dia berusaha untuk menyiksa dirinya sendiri. Karena apa? Karena takut bertanggung jawab, tidak bisa bertanggung jawab. Tetapi ternyata Paulus dan Silas ada di tempat sesuatu. Dia melihat kepala penjara itu dan berkata, aku masih di sini. Janganlah takut. Janganlah engkau mencelakakan dirimu sendiri. Dan apa yang dikatakan? Kepala penjara pun membawa mereka keluar. Lalu bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya selamat semuanya? Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan apa? Paulus juga memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan keluarganya. Kepala keluarga dan keluarganya pun ikut kepada Tuhan dan ingin dibaptis. Demikianlah cerita anak-anak. Siapa yang ingin bacaan ayat inti cerita kita? Dapat di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekarang tiba saatnya pertanyaan. Dengar baik-baik. Siapa yang dipenjara? Tunjuk dan jawab yang benar. Oh iya. Siapa pendeta jemaat Efata? Pendeta aja. Siapa ketua jemaat Efata? Bapakku. Siapa bendaharanya? Siapa sekretaris jemaat Efata? Iya. Dengan baik-baik kita dan Ka'bah harus tenang mendengarkan firman Tuhan, jangan berbisik-bisik. Demikianlah cerita anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.